Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Selasa, malam, Rabu. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian pada malam hari ini senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai kelak datang yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab ikhlas, hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat, maksudnya di sini tidak menilai pada tubuh kalian. Ajsam ya, jamak dari jism. Allah tidak menilai tubuh kita. Wala ila suwarikum, dan juga tidak menilai suwar, itu jamak dari surun, itu rupa ataupun wajah kita. Walakin yang dulu ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah qulubikum, hati. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga hadis yang lain hampir sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak melihat ataupun menilai pada rupa kalian, dan juga tidak menilai harta kalian. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang dinilai, yang dilihat oleh Allah adalah hati dan juga amal. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dua hadis ini sama nggih. Cuma hadis yang pertama adalah di situ disebutkan tubuh, ya, Allah tidak menilai tubuh kita. Kemudian di hadis yang kedua Allah menyebutkan harta. Nah, penjelasan saking hadis menika ya. Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwaril ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai pada rupa manusia, ya, au ajsamihim, ataupun tubuh, bentuk tubuhnya, hal hiya kabirah au shaghirah,
ya sahihah au saqimah, Allah tidak menilai apakah dia itu ngapunten nggih bagus napa mboten, awake gede dhuwur napa pendek, ya cantik atau tidak, ganteng atau tidak. Nah, ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu yang bukan menjadi patokan, bukan menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kullu hadza laisa bi syai'in indallah, semua ini ya enggak bernilai di sisi Allah. Dan juga Allah tidak menilai wala yang duru ilal ansab, tidak menilai pada nasab. Nah, ini tidak menilai pada nasab ya. Artinya meskipun barangkali seorang itu memiliki nasabnya baik, tapi nanti dalam amalnya tidak baik, ya nasab ini tidak bisa memberikan manfaat di akhirat kelak. Ya, ini maka Allah tidak menilai nasab iki anake sapa, oh iki anake presiden mlebu swarga, ndak. Oh ini anaknya pejabat, ndak, ya. Itu tidak dinilai. Hal hiya rafi'ah au dani'ah, apakah dia memiliki nasab yang tinggi, nasabnya bagus atau tidak. Dan Allah juga tidak melihat ila amwal, kepada harta. Ini bukan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini disebutkan ya, idzan la tafkhar bimalika wala bijamalika wala bibadanika wala biauladika, maka kita jangan merasa berbangga diri ataupun sombong ya dengan apa? Nah, punten di sini disebutkan dengan ketampanan kita, dengan kecantikan. Jangan berbangga diri dengan bentuk tubuh, ya. Jangan berbangga diri dengan biaulatik, dengan anak-anak, ya. Wala bisayarotik, dan jangan berbangga diri dengan kendaraan yang dimiliki. Nah, ini kan semuanya itu duniawi ini ya. Dan semuanya akan hilang. Bahkan hilangnya itu bisa dengan sekejap. Tadi ya, entah itu ketampanan, entah itu badan yang sehat, badan yang kuat, entah itu karena anak, ya mungkin barangkali anaknya adalah orang yang sukses, ya kemudian dibangga-banggakan, ya, atau juga karena kendaraan yang mewah. Ini ya jangan, ya alhamdulillah kalau semua itu ada pada diri kita, bersyukur, alhamdulillah. Akan tetapi jangan sampai kemudian itu menjadikan kita berbangga diri dan sombong, sehingga kemudian tidak mau beramal. Nggih? Karena ini bukan penilaiannya, ini bukan yang dinilai Allah. Maka di sini disebutkan walakin yang duru ila qulubikum, ya, wa a'malikum, akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati. Nah, berarti ini kaitannya dengan ikhlas. Ini kita masih bab ikhlas niki Pak. Nggih. Kita terus bahas bab ikhlas. Akan tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hati. Wa a'malikum, dan juga amal. Nggih. Ini amal, mbok ganteng kaya napa, mbok cantik kayak apa, mbok dia punya kendaraan mewah kayak apa, mungkin rumahnya megah kayak apa, tapi nek dia tidak mau beramal, nah apalah. Nggih. Ning wong sugih, ning sing njaluk napa mawon keturutan, ning mboten purun amal soleh. Amal soleh niku nggih dalam artian nggih nindakaken ibadah ngeten nggih. Ya ndak dinilai di sisi Allah. Nah, ini maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Yang tadi namanya ngeten ganteng, nggih, tampan, cantik,
anak banyak, napa mleh, gadah kendaraan, itu kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Akan tetapi yang namanya amal, siapa saja bisa beramal. Ya yang kaya bisa beramal, yang miskin juga bisa beramal. Lah, kalau yang jadi standar penilaian, nek Gusti Allah niku nilaine sing ganteng mawon. Iki sing elek-elek ora mlebu swarga iki. Nggih. Kalau yang dinilai itu yang jamil. Jamil niku tampan atau jamilah yang cantik. Sing mlebu swarga sing melu Miss Universe tok. Ya ta. Yang mlebu swarga sing do maco-maco. Niki sing wis do ireng-ireng kempot-kempot ngeten mlebu swarga. Ya, kalau yang dinilai oleh Allah itu adalah tampan. Nah, kalau yang dinilai oleh Allah itu dengan harta, berarti yang masuk surga sinten? Ya hanya orang kaya. Ya, awak miskin wis bangkrut. Wis ning donyane miskin, ki ning akhirate mboten mlebet swarga. Nah, kalau seperti ini maka Allah tidak adil. Ya. Lagi kalau yang dinilai itu katakan kalau tadi di sini yang punya anak, sing duwe anak akeh. Sing mlebu swarga sing duwe anak akeh, ngapunten. Lah nanti orang yang belum punya keturunan ndak masuk surga. Nggih. Kayak saiki wong do wedi duwe anak. Nggih. Beda sama orang dulu gitu. Nek wong dek biyen mbah-mbah mbiyen niku anake akeh. Nggih. Nah, sekarang punya anak satu aja wis bae Mas ya, rasa dibaleni gitu. Lah itu kalau yang dinilai itu yang punya banyak anak, ya berarti orang-orang yang tidak punya keturunan tidak masuk surga. Tapi maha adilnya Allah bukan itu. Yang dinilai oleh Allah adalah yang mau beramal. Lah yang mau beramal niku nggih siapa saja. Ya yang kaya bisa beramal, yang miskin juga bisa beramal. Ngapunten. Yang tampan, yang ganteng, yang cantik bisa beramal, yang kurang ganteng, yang kurang cantik juga bisa beramal. Lah itu yang menjadi patokannya di situ. Walakin yang duru ila qulubikum, akan tetapi Allah menilai hati kalian dan amal kalian. Lah niki kados dene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Hujurat ayat 13. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah ciptakan kalian, khalaqnakum menciptakan kalian, min dzakarin wa untha dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, ini sudah menjadi fitrah, ya, sudah menjadi ketetapan Allah. Allah menciptakan makhluk itu ya laki-laki ya perempuan, artinya berpasangan. Ya, pasangannya laki-laki perempuan. Ya. Nek pasangannya tidak laki-laki perempuan, ya, itu berarti bermasalah. Ya, menyelisihi fitrah, menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enten mboten? Wah, enten. Nggih. Masa niki malah kayak menjadi satu napa nggih. Ini nggih komunitas, mula harus hati-hati. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya pernah dapat kabar dari salah seorang napa nggih guru besar psikolog. Itu beliau bercerita termasuk di daerah Solo Raya ini orang-orang yang istilahnya bermasalah
istilahnya menyelisihi fitrah atau nek ning berita niku LGBT itu di Solo Raya itu sudah banyak cah nom-nom ya, dari mulai anak-anak SMA sampai orang-orang dewasa. Nah, ngeri ya. Apalagi kemarin ya, ada penangkapan itu penggerebekan kayak wong lanang-lanang do-do ngono kuwi. Pirsa mboten beritane. Nggih. Wa ya billah. Ini berarti menyelisihi. Padahal Allah menciptakan inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan, pasangannya laki-laki ya perempuan. Nah ini. Oh ya billah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan anak keturunan kita dari ini penyelewengan ini ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu ya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wah, Indonesia mawon ini sukune patah sangat ya. Indonesia saja sukunya banyak. Dewe wong Jawa ya sukune Jawa, suku Batak, Sunda, Madura, semacam-macam. Wah, itu banyak. Kami ciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Nggih. Ya ana sing kulit putih, ana sing kulit ireng, ana sing ganteng, ana sing kurang ganteng. Enten sing pendek, enten sing dhuwur. Enten sing rambutnya lurus, enten sing rambutnya kribo, dengan segala bentuk jenisnya. Ya. Jadi macam-macam Bapak Ibu rahimakumullah. Allah ciptakan manusia itu ya laki-laki ya perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kayak rupane iki ya wis beda-beda. Nggih, itu tadi lah. Lah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, akram. Nah ini masjidnya namanya Mukarramah. Mukarramah itu mulia. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Atqa itu yang paling bertakwa. Lah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan kok yang paling tinggi, bukan yang kulit putih, bukan yang rambutnya lurus, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, bukan. Yang mulia adalah yang paling bertakwa. Anek dulu, anek di barat nih ngomong. Barat nih itu diskriminatif. Apa itu orang berkulit hitam itu di napa nggih? Namanya apa Mas? Rasis itu di barat itu ya, di Amerika lah atau di mana itu. Kalau ada orang berkulit putih itu diusir. Ya. Mereka mendapatkan diskriminatif. Ya. Nah, itu mereka, tapi dalam Islam tidak, ya tetap dimuliakan, Masya Allah, ya. Jadi Islam itu memang mengangkat derajat manusia selama dia mau beriman dan bertakwa. Nah ini yang menjadi patokannya di sini, terus bukan ketampanan ataupun yang lainnya. Wonten surat As-Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfah." Bukan karena harta dan juga bukan karena anak yang bisa mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah. Bukan karena anak, bukan juga karena harta. Illa man amana wa amila sholihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah niki menjadi napa nggih patokan lagi. Jadi bukan karena harta, orang yang banyak uang kemudian kok kedudukannya nanti di surga itu
tinggi di sisi Allah, bukan. Dan juga bukan karena anak-anaknya, bukan. Akan tetapi ya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah iman dan amal soleh. Illa man amana wa amila sholiha, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah niki Bapak Ibu rahimakumullah, tetes pindah melih tetes. Niki kita jangan merasa berbangga diri dengan apa yang hari ini kita miliki, ya, karena belum tentu apa yang kita miliki hari ini itu nanti bisa mendatangkan manfaat di akhirat. Nah kecuali kalau benar-benar kita bisa memanfaatkannya. Nggih. Maka di sini wa'lam annal a'mal binniyat, ketahuilah sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu yang niat niku tempatnya di dalam hati. Dan kita manusia ya hanya bisa menilai dohirnya saja nggih. Manusia niku nahkumu bidzahir. Kalau dalam kaidah itu ada bunyinya itu, kita hanya bisa menghukumi secara zahir yang nampak. Bahkan Rasulullah SAW nanti ngendika ngeten, innama aqdhi binahwi ma asma, aku bisa menghukumi dengan sesuatu yang aku dengar. Nah ini kalau sudah naik, semisal kalau perkara kasus sudah naik di pengadilan, makanya kan perlu ada saksi dan lain sebagainya, ya. Mbok bener kayak apa nek ndak ada saksi, nah itu belum bisa, karena dihukuminya adalah dzahir, gitu nggih. Ah tapi nanti di akhirat kelak ya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya apa yang ada di dalam hati kita. Yaumatu bela sarair, ya, hari dimana akan dinampakkan sarair, sir, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang ada di dalam hati itu besok di akhirat akan dinampakkan. Nah niki kula panjenengan sami nggih, dalam beramal, dalam beribadah itu niatnya apa, itu nanti kelak di akhirat akan ditampakkan. Nah mungkin kelihatannya bagus, wah masya Allah, nah ibadah khusyuk dan lain sebagainya dalam pandangan manusia, okay? Tapi kan yang mengetahui dalam hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti di akhirat akan dinampakkan. Nah ini yang menjadi patokan itu adalah hati kita, ya, yang menjadi patokan adalah hati kita. Maka di sini ya dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki niat, islahun niyah, ya. Wa idza kana Allahu fi kitabihi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi yu'akkidani ala islahin niyah. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW dalam hadis itu menekankan kita untuk selalu islah. Islah itu memperbaiki niat dalam beramal, ya. Bahkan bukan hanya dalam beramal, sebelum beramal niatnya diperbaiki, ketika beramal niatnya diperbaiki, setelah beramal pun niatnya harus diperbaiki. Terus ikhlas niku tempatnya 3 niki Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum beramal nggih kedah ikhlas, ketika beramal nggih kedah ikhlas, sesudah beramal juga harus ikhlas. 3-tiganya niki. Islahun niyah, diperbaiki selalu niatnya itu, hati kita, ya, agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini kaitannya pun dengan hati. Terus dan juga amal,
ya, dan juga amal. Maka amal inilah kelak yang akan menjadi ya bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mbok sugih kayak apa, mbok ganteng kayak apa, kalau dia tidak beramal ya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi patokannya di sini. Mula nek kita bicara ataupun membaca mempelajari sirah nabawiyah ataupun kisah-kisah para ulama zaman dahulu, masya Allah ya, mereka meskipun ya, secara tampilan, secara fisik niku ngapunten nggih ya, mungkin tidak tampan ya, mungkin hitam ya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah itu tinggi ya, maka mereka menjadi orang-orang yang mulia nggih. Nah, contoh nggih, panjenengan pirsa namine sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niku saking Ethiopia napa keng pundi, saking Habasyah. Kiyambakipun niku secara fisik ngapunten nggih, orangnya hitam. Ya, orangnya hitam. Rambutnya keriting. Pernah lihat Pak orang hitam rambut keriting ireng? Pernah nggih? Belum pernah. Ya. Rambut keriting iki kayak nyemplung banyu, siram banyu sik kering wae rambutnya. Nih. Itu ketika itu dijadikan budak oleh Umayyah bin Khalaf. Sing jenenge budak niku guys, ngapunten nggih, kaya kewan, Pak. Aku ora seneng tak dol. Dijual itu, orang itu dijual, persis namanya perbudakan. Lah dulu Bilal bin Rabah itu menjadi budak. Nah, ketika beliau masuk Islam kemudian disiksa oleh majikannya namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, Abu Bakar As-Siddiq melihat Bilal bin Rabah disiksa, akhirnya ditebus. Nih tak tuku nih. Dibeli itu Bilal bin Rabah dan kemudian dimerdekakan. Setelah merdeka, Rasulullah SAW menunjuk Bilal sebagai muadzin. Makanya Bilal itu kan muadzinnya Rasulullah. Bilal bin Rabah niku tukang adzannya Rasulullah. Lah suatu ketika Rasulullah niku kan nate ngimpi. Nggih. Rasulullah itu kan pernah bermimpi. Ya Bilal, aku mendengar suara sandalmu, suara terumpahmu di dalam surga. Masya Allah, nggih. Secara tampilan niku lho Pak nggih. Kayak wonge ireng, nggih, secara fisik orangnya hitam, rambutnya keriting kayak gitu. Tapi Rasulullah bermimpi mendengar suara sandalnya itu di surga. Pagi harinya Rasulullah bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya kok? Ya, saya mendengar suara sandalmu sudah ada di surga." Nggih mboten enten amalan spesial. Nggih biasa mawon, rencange salat nggih kula salat 5 waktu nggih salat 5 waktu, puasa nggih puasa. Ning memang ada satu amalan yang saya harapkan itu nanti menjadi napa nggih amalan andalan. Napa niku? 2 rakaat setelah wudu. Salat sunnah wudu. Setiap sahabat Bilal niku selesai berwudu, beliau sholat sunnah. Oh yo ini berarti ini amalan andalannya Bilal bin Rabah, sehingga Rasulullah SAW bermimpi ya mendapatkan Bilal ya masuk surga. Lah niku ngapunten niku salah setunggaling contoh ngapunten ini secara fisik itu tadi beliau secara fisik. Bahkan sebelum ada Islam niku secara status sosial itu beliau seorang budak. Secara status sosial beliau seorang budak, secara fisik nggih niku wau digambarkan beliau orang yang berkulit hitam, rambutnya keriting. Tapi ternyata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena beliau ini beramal, nah ini yang menjadikan beliau masuk surga. Lah niku yang dinilai oleh Allah niku ya, bukan ketampanan, bukan yang lainnya.
Maka di sini juga disebutkan tadi nggih, melanjutkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senantiasa memerintahkan kepada kita untuk islahun niat, untuk senantiasa memperbaiki niat dan juga memperbaiki hati. Memperbaiki hati dari mana? Dari perkara syirik. Bapak Ibu rahimakumullah. Lawan dari ikhlas itu adalah syirik. Belum maksuli. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Syirik kecil. Lawan dari ikhlas adalah syirik kecil. Syirik niku enten kali. Asyirku, ya, syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirkul kabir, syirkul shaghir. Syirik besar itu adalah perbuatan syirik yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Contoh, nyembah berhala, nyembah pohon-pohonan, nyembah batu, atau nyembah selain Allah, itu namanya syirik. Itu mengeluarkan dari agama Islam. Lah nek syirik niki lawannya adalah ya tauhid. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Kemudian syirkul shaghir atau syirkul khafi, syirik kecil, lawannya adalah ikhlas. Lah syirik kecil niku ngeten. Secara amal beliau beribadah, dia beribadah beramal, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi dalam ibadah itu niatnya tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia disebut dengan syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Lah lawan dari ikhlas niku napa mau? Syirik. Maka diperbaiki di sini. Senantiasa diperbaiki hatinya. Jangan ada dalam beramal, jangan sampai dalam beribadah ada kesyirikan di dalam hati. Ya. Nah, ini bahaya nih. Nanti masuknya dalam syirik kecil. Lah syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kalau syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Beda dengan syirkul akbar. Ya, syirkul akbar. Nah, maka asyirku tahir qalbaka minhu. Adapun kesyirikan, maka bersihkanlah hatimu dari kesyirikan. Kaifa utahiru nafsi minhu? Bagaimana cara kita membersihkan hati dari kesyirikan? Yakni hendaknya seorang dalam beramal, ya, dia mengutakan, ya, innan nasa la yanfa'unani in asyaitullah. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepadaku kalau aku bermaksiat kepada Allah, termasuk dalam beribadah. Nah, kalau panjenengan sami niku ibadah karena manusia, besok di akhirat itu manusia itu tidak bisa memberikan manfaat. Coba nggih. Ada orang sholat, puasa atau amal apa saja karena ingin dinilai manusia. Gen ketok apik, gen ketok soleh, gen ketok alim, lan sak piturute. Lah benjang ten akhirat niku yang akan memberikan balasan itu siapa? Allah, bukan orang yang tadi kita cari penilaiannya, bukan. Ya, berarti yang hari ini kita beramal untuk manusia itu besok di akhirat tidak bisa memberikan manfaat. Maka kalau ada syirik, ada riya. Nah, syirik kecil itu sama dengan riya, sama dengan sum'ah, itu sama. Syirik kecil itu beramal karena ingin dilihat orang lain, itu namanya riya. Beramal karena ingin didengar orang lain. Lah niku besok orang yang tadi ini tidak bisa memberikan manfaat. Ya, karena besok yang akan memberikan balasan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini perlu ditanamkan dalam hati kita. Ya. Ini kaitannya dengan ikhlas, kaitannya dengan
dengan hati. Maka wajib, sekali lagi nggih, wajib bagi kita untuk senantiasa islahun niat, memperbaiki niat dalam beramal soleh, karena itulah nanti yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, adapun kaitannya tadi harta ya, banyak harta dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi wasilah kalau digunakan untuk beramal soleh. Ada orang kemudian Allah berikan harta yang melimpah barangkali ya, kemudian dia beramal dengan harta, maka harta itu bisa memberikan manfaat ya. Nah, itu nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, hadis nggih nomor 7 dari kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas nggih. Sekali lagi kaitanipun bahwa yang menjadi penilaian Allah, yang dinilai oleh Allah adalah bukan fisik kita ya, bukan rupa kita, bukan harta kita, akan tetapi yang dinilai oleh Allah adalah hati dan amalan kita. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, yang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika.